Pemirsa, Pemprov DKI tak menemukan adanya klaster COVID-19 di sekolah selama PTM berlangsung. Sebelumnya dalam data survei Kemendikbud menyebutkan ada 25 klaster PTM di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta telah memeriksa data survei Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud perihal temuan 25 klaster COVID-19 di sekolah selama pembelajaran tatap muka. Namun penelusuran Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak menemukan fakta yang sesuai. Survei ternyata dilaksanakan sebelum PTM dimulai, sehingga tidak ada hubungannya dengan PTM terbatas di DKI Jakarta yang baru dimulai 30 Agustus 2021. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga meyakini sekolah-sekolah di ibu kota telah menjalankan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah klaster COVID-19. Sejauh ini kami meyakini proses pembelajaran di sekolah-sekolah melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, dan disiplin dan bertanggung jawab. Namun masih terdapat beberapa sekolah yang bermasalah di Jakarta. Dari hasil evaluasi Dinas Pendidikan DKI hingga tanggal 22 September, ditemukan satu sekolah melanggar protokol kesehatan. Sedangkan 6 lainnya terdapat kasus positif COVID-19, baik siswa maupun guru. Ya, dari 6 sekolah tersebut, rinciannya 2 dari sekolah dasar, di mana ada masing-masing satu siswa yang terkonfirmasi positif, kemudian 1 dari SMP dari seorang guru, kemudian SMK dari seorang guru, dan SMA ada 2, masing-masing 1 dari guru dan 1 dari siswa. Dinas Pendidikan DKI menutup sekolah-sekolah yang terdapat kasus COVID-19 selama 3 hari untuk tracing dan penyemprotan disinfektan. Sementara agar mencegah terbentuknya klaster sekolah, keluarga dan lingkungan sekolah diharapkan memantau penerapan protokol kesehatan para siswa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah adanya klaster sekolah tatap muka di Jawa Timur. Hingga saat ini, ia belum mendapatkan laporan adanya klaster tersebut. Konfirmasi ke saya, insya Allah semua berjalan lancar. Karena saya ini rapat koordinasinya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota juga, kita sampling. Meskipun SMA SMK dalam koordinasi provinsi, tetapi karena secara administratif dia berada di wilayah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, itu juga kita ajak koordinasi. Ratusan pelajar dan warga antusias mengikuti serbuan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dalam vaksinasi ini sejumlah pelajar takut menghadapi jarum suntik. Halaman kantor UPTK Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dipenuhi ratusan warga dan pelajar yang mengikuti vaksinasi massal tahap pertama. Sejumlah petugas dan guru mengingatkan pentingnya menjaga jarak sebagai salah satu syarat protokol kesehatan di masa pandemi. Beberapa pelajar sempat mengalami ketakutan, namun dapat ditenangkan oleh para tenaga kesehatan. Kelas 1, kelas 10 yang mendapatkan kurang lebih 450 anak. Vaksin pertama. Vaksin pertama untuk SMA. Targetnya berapa sih, Bu? Target untuk Vaksin para siswa. vaksin, ya semuanya 100% dong, tentunya semua masyarakat harus divaksin semua. Selain pelajar, vaksinasi tahap pertama jenis Sinovac ini juga diberikan kepada warga. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, tarif tes swab antigen di stasiun kereta api yang semula Rp80.000 kini turun menjadi Rp45.000. Tarif baru sudah berlaku pada hari ini, 24 September 2021. Fasilitas rapid antigen di stasiun diperuntukkan bagi calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh. Persyaratannya, calon penumpang wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama sebelum melakukan pembelian tiket yang bisa diakses melalui aplikasi Peduli Lindungi yang bertujuan untuk meminimalisir pemalsuan data.
Bagi yang belum divaksin karena alasan kesehatan khusus atau komorbid, wajib membawa surat keterangan dokter resmi dari rumah sakit pemerintah dan telah dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa melakukan vaksinasi. Jadi memang mulai tanggal 24 ya, mulai tanggal 24 September 2021 untuk harga layanan antigen di stasiun itu turun menjadi 45.000 dari sebelumnya harganya sekitar 85.000. Memang layanan ini diadakan di stasiun untuk merupakan bentuk peningkatan pelayanan ya untuk dapat membantu memenuhi persyaratan bagi pengguna yang memang harus berangkat menggunakan KA di masa pandemi ini dan harus memenuhi protokol kesehatan. Persyaratannya salah satunya antigen atau PCR dengan hasil negatif seperti itu. Saat membantu masyarakat, kan dari 85.000 ya jadi 45.000 tuh sangat membantu sih. Anak usia di bawah 12 tahun masih belum diizinkan melakukan perjalanan kereta api karena alasan kesehatan. Penumpang diminta selalu mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari penularan virus COVID-19. Dari Jakarta, Nata Arman, Ahmad Muharlin, iNews melaporkan. Integrasi data kesehatan pada aplikasi Peduli Lindungi bagi pengguna jasa transportasi penyeberangan terus ditingkatkan, termasuk di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk, sebagai upaya pengendalian dan penanganan COVID-19. Menteri BUMN Erick Thohir meninjau layanan operasional dan penerapan integrasi data Peduli Lindungi bagi pengguna penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Bali maupun sebaliknya. Dalam kunjungannya ini, Erick Thohir menegaskan vaksinasi dan hasil negatif tes COVID-19 adalah keharusan bagi setiap masyarakat yang akan melakukan perjalanan, utamanya menggunakan transportasi publik. Kita udah cek bahwa Peduli Lindungi sudah dipakai, jadi ketika masuk langsung ngelihat Peduli Lindungi apakah dia sudah divaksin. Kalau memang sudah divaksin baru bisa ngambil tiketnya. Nah ini memang yang kita harapkan nanti dengan kondisi COVID seperti ini, kami di seluruh fasilitas BUMN akan memastikan tadi Peduli Lindungi vaksin 2 kali harus menjadi keharusan. PT ASDP Indonesia Ferry sendiri telah menerapkan verifikasi data vaksin pengguna jasa pada proses reservasi tiket online Ferizi yang terintegrasi bertahap dengan aplikasi Peduli Lindungi. Dari Jembrana, Bali, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, segera vaksinasi untuk kesehatan dan ketangguhan negeri dan harus disiplin memakai masker. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin mulai dari kamu lindungi diri, lindungi Indonesia. Memperingati ulang tahunnya ke-66, Korps Lalu Lintas Polri bersama Himpunan Mahasiswa Islam membagikan 1.000 paket bantuan sosial kepada pemulung dan pedagang asongan. Kegiatan bakti sosial hari ulang tahun ke-66 Polisi Lalu Lintas ini menyasar para pekerja lapak, pemulung hingga pedagang asongan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Selain membagikan sembako, Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Istiono juga memastikan warga sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kita bagikan lebih kurang 1.000 paket untuk masyarakat di sini. Kemudian saya tadi tanya Pak Lurah juga, rata-rata di sini sudah divaksin 75% masyarakat di sini. Ini mudah-mudahan segera masyarakat kesehatannya juga diperhatikan. Pemirsa, pelaku pembunuhan anggota TNI yang jenazahnya ditemukan di kebun di kawasan Cimanggis, Jawa Barat ditangkap. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah di iNews Malam.